nama saya Dr. Ana. Nah teman-teman, hari ini sih saya rencana mau ada kasih pelatihan lagi ke bidan. Terus ya seperti biasa lah ya, kegiatan sehari-hari. Nah kita saya share lagi nih soal masalah MBTI ya. Jadi kalau orang-orang yang paham tentang MBTI itu, mereka tuh biasanya tenang banget. Kenapa? Karena mereka tahu nggak bisa kita memaksakan diri kita seperti orang lain, dan kita nggak bisa menjadi seperti orang lain. Aku jelasinnya gini. Jadi kalau masing-masing MBTI itu kan ada 16 kepribadian. Nah, setiap kepribadian itu punya nilai atau value-nya masing-masing. Jadi kamu kalau kamu belajar lagi tentang MBTI, nilai masing-masing kepribadian itu apa yang menjadi prioritas dalam hidup mereka, apa yang menjadi konsep berpikir atau pola berpikir dari masing-masing kepribadian itu berbeda-beda. Kemampuan mereka dan kecerdasan mereka itu berbeda-beda. Kekuatan dan kelemahan mereka jelas berbeda-beda. Bahkan dalam satu MBTI aja, kalau orang yang sudah belajar MBTI itu akan kenal ada yang namanya istilah Enneagram. Aku pernah sih nyinggung soal masalah Enneagram ini di grup, cuman ya seperti aku bilang gitu, orang yang belajar tentang kepribadian itu atau 16 kepribadian itu pasti sedikit, karena ilmu ini bukan ilmu yang menarik sih gitu. Cuman orang yang belajar ini tuh pasti seharusnya bisa lebih bijak dan bisa paham gitu, kenapa ada orang yang seperti ini, ada orang seperti itu, kenapa ada kejadian seperti ini, kenapa ada kejadian seperti itu. Berarti gini, kalau misalnya kamu berada dalam suatu kelompok atau kamu berada suatu komunitas, terus kamu pasti mikir kan, dari MBTI itu yang serupa dengan kamu itu ada berapa orang gitu ya. Terus yang gaya berpikirnya atau nilai-nilai prinsip hidupnya itu sama kayak kamu itu ada berapa orang. Nah, bagusnya kamu belajar tentang ini adalah kamu bisa belajar bahwa orang yang seperti kamu tuh bisa jadi populasinya sedikit. Aku udah bilang dari 16 kepribadian itu nggak 100% dibagi 16 terus jadi masing-masing tuh populasinya sama, enggak. Ada MBTI tertentu, ada tipe-tipe kepribadian tertentu yang langka. Ekstrovert ada yang langka dan ada introvert yang langka. Nah, kalian selalu mikir semua ekstrovert itu sama dan semua introvert itu sama. Nah, itu dari MBTI itu udah aku jelasin kan, beda-beda. Ada orang ekstrovert itu yang bisa kelihatan banget sisi ekstrovertnya, tapi ada loh orang ekstrovert yang sebenarnya dia nggak, ibaratnya tuh sosial, aku lupa deh. Pokoknya kamu ada orang ekstrovert tuh yang social butterfly ya, nggak, aku lupa ya, social butterfly. Jadi dia itu bisa baur sama semua orang, tapi ada orang-orang ekstrovert yang dia nggak bisa baur sama semua orang. Malah orang akan cenderung dia ngeliat mereka pikir dia introvert gitu. Terus ada juga sebaliknya, ada orang introvert yang kayak benar-benar tertutup banget, dia nggak nyaman banget kalau sampai dekat sama orang atau sampai orang tahu kehidupan pribadinya. Tapi ada orang introvert yang seperti orang extrovert. Nah, jadi itu tuh membuka wawasan kita sih sebenarnya kalau kalian belajar tentang MBTI, bahwa kalian tuh nggak bisa memukul rata semua orang dan menyamaratakan semua orang. Nah, itu yang paling penting. Yang kedua, populasi dari jumlah orang ekstrovert tipe-tipe tertentu itu ada yang sedikit. Nah, juga introvert juga ada sedikit. Nah, aku udah sering bilang sih, introvert itu misalnya ada 8 ya. Aku suka banget bahas introvert karena menurut aku orang tuh lebih banyak tertarik karena introvert, karena introvert kan orangnya lebih tertutup ya. Nah, kalau introvert aja kan ada 8 jenis introvert. Nah, 8 jenis introvert itu ada 4 introvert yang populasinya jauh lebih sedikit dibandingkan introvert yang lainnya. Jadi nggak semua introvert itu tipe kelakuannya tuh sama. Dari 8 introvert itu, aku mau kasih tahu, dari 8 introvert itu ada 4 introvert yang paling beda. Ibaratnya dia bisa dibilang out of the box ya. Jadi dia tuh nggak kayak introvert yang lainnya biasanya. Terus mereka juga biasanya bisa dibilang
yang jelas populasi mereka, kalau yang berdasarkan orang yang paham tentang MBTI, populasi mereka tuh lebih sedikit dibandingkan introvert jenis lainnya. Aku menyebut ya INTP. Kalau kamu punya teman atau kamu pun hasilnya INTP, INTJ, INFP, dan INFJ. Ya, selamat, kalian langka. Kalian tuh jumlah yang populasinya sedikit di antara introvert lainnya. Bahkan kalian tuh masuk ke 8 orang yang, jadi 16 kan dibagi 2, anggaplah 8 orang yang jumlah populasi sedikit dan 8 orang yang jumlah populasinya banyak deh. 4 itu adalah 4 orang yang jumlah populasinya sedikit. Jadi kalau kalian mau lihat kok aku beda ya sama orang lain, ya kamu nggak usah ngerasa kamu beda dari orang lain itu aneh, ya kamu memang beda karena populasi kalian itu di komunitas itu jauh lebih sedikit. Ini tuh berhubungan dengan pola pikir. Aku tuh sampai mikir sejauh kayak gini, misalnya Allah tuh udah ngeset manusia itu seperti prosesor komputer yang memang udah settingannya udah beda. Jadi kalau kamu ngubah, ya dia mungkin malah nggak bisa bekerja dengan baik gitu. Prosesor dia itu berbeda dengan prosesor orang lain. Ya itu balik lagi ke konsep aku pribadi ya, konsep semesta itu seperti itu, bahwa kamu nggak bisa nyeting manusia itu harus seperti A, seperti B, harus C, seperti D, karena value nilai orang itu berbeda-beda. Tapi balik lagi sih, ketika dia berada di satu komunitas kan dia juga kadang-kadang bisa beradaptasi. Jadi kadang-kadang yang kode-kode itu INTP, INTJ, INFP, dan INFJ mungkin nggak kelihatan sama kalian pada saat bekerja, karena kan mereka harus menyesuaikan diri ya. Ini lagi di jalan ya, makanya acak-acakan gini. Aku mau bahas lagi ya, di antara empat kepribadian itu aja, antara INTP, INTJ, INFP, dan INFJ. Kalau kamu punya anak, atau kamu punya saudara, atau kamu punya teman, atau kamu sendiri adalah seperti itu, yang paling langka itu adalah INFJ. Nah, dan INFJ itu kelihatannya seperti seseorang extrovert. Jadi kalau kalian lihat garis, ada extrovert yang mirip seperti introvert, dan ada introvert yang mirip seperti orang extrovert penampilan luarnya. Nah, kalau kamu lihat toko-toko ya, kamu searching juga toko-toko, kalau kamu punya kepribadian, misalnya hasil kamu nggak usah introvert lah, extrovert apa, misalnya ESFJ, ESTP, ENFJ atau NFP, atau apapun kode kamu cari deh tokohnya kamu di dunia ini tuh siapa. Dari situ kamu bisa belajar. Oh, berarti untuk kalau itu kan tokoh, kalau masuk ke Google ya, maksudnya kalau udah masuk ke searching, di searching di internet itu ada, berarti tokoh itu kan mesti tokoh yang sukses, kalau nggak tokoh yang bermasalah. Kan cuma 2 itu ya, kalau nggak sukses banget, kalau nggak bermasalah banget. Nah, kamu bisa belajar dari tokoh itu, kamu bisa belajar bagaimana kekuatannya, bagaimana kelemahannya, bagaimana dia menjalani hidupnya, bagaimana pola pikirnya. Dan dari situ tuh sebenarnya kita bisa tahu seperti itu nggak kita ya. Kalau misalnya kamu nggak mirip sama tokoh itu, ya balik lagi, mungkin apakah memang kamu belum mengenal diri kamu, atau kamu ngisi tesnya salah. Kalau aku sih gitu caranya. Atau memang kamu nggak jujur sama diri kamu sendiri. Kan kita nggak tahu ya, maksudnya yang lebih tahu tentang diri kamu kan diri kamu sendiri. Aku juga mau ngoceh-ngoceh berapa banyak, mau siapapun ahlinya yang lebih tahu tentang diri kita. Menurut aku konsep MBTI itu adalah lebih tahu tentang diri kamu adalah diri kamu sendiri. Nah, dari situ juga kita bisa belajar bahwa dari 16 kepribadian itu, mereka itu punya tipe kecerdasannya masing-masing. Ada yang kecerdasannya spiritualnya tinggi, ada yang kecerdasan emosional tinggi, ada yang kecerdasan intelektualnya tinggi, ada kemampuan public speakingnya bagus, ada yang kemampuan dia untuk relationshipnya juga ada yang kuat dibandingin tipe kepribadian yang lain. Jadi aku bisa bilang fungsi kita belajar ini tuh banyak banget dan relate banget sama kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau bahas tentang lain lagi nanti aku kasih lagi deh ide-idenya ya. Cuman ya itu dulu aja, sambil aku mau di sela-sela aku mau kasih penyuluhan ke teman-teman bidan. Oke, jadi berbagi konten positif, dan coba direnungin dulu deh, kamu tuh butuh nggak untuk bisa upgrade diri kamu di tahun 2024 gitu. Bagi-bagi vibe yang positif ke orang lain dengan cara mengenali diri kamu sendiri gitu ya, untuk bisa memperbaiki apa yang ada di sekitar kamu ya. Berbagi konten positif dan edukatif di channel YouTube Citana. See you.